warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل المتقدمين عبرة للمتأخرين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في الآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه فيما معناه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Sampai dengan hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk menghirup udara segar, melaksanakan aktivitas kita. Tentunya bukan kesehatan yang menjadikan kita semakin taat dan mampu menghadiri tempat-tempat kebaikan, bukan pula karena rumah kita dekat dengan tempat-tempat kebaikan, tapi semua itu adalah karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang sehat belum tentu bisa berbuat baik, banyak orang yang rumahnya dekat dengan tempat kebaikan belum tentu bisa melangkahkan kakinya dengan mudah. Qadarullah, ini semua adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya teruslah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling mahal, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat tabi'in, para pengikutnya, termasuk insyaallah kita sebagai umatnya yang akan terus memegang teguh terhadap ajaran Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, takwaan kita kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya, dengan berupaya terus melaksanakan perintah Allah dan berupaya agar kita menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap ketika kita mampu melaksanakan ketakwaan kita dalam kehidupan, al-imtisalul bil awamir waztinabu bin nawahi, menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang Allah, mendekatkan diri kita pada ketaatan, Allah menjaminkan kepada kita dua kebaikan: al-aisyu bi khair, kehidupan yang baik, dan tentunya yang paling penting adalah al-mautu bi khair, kematian yang baik, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan tumakninah, membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu yang singkat ini marilah kita untuk mencoba menggali pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebutuhan kita, hajatul bashar ila hidayatillah, kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita hidup di dunia yang kita tidak tahu harus kemana, maka kita membutuhkan hidayah dari Allah. Hidayah itu adalah petunjuk yang membawa kita kepada jalan kebaikan. Aid Al-Qarni mengatakan, lasna min sukanil ard wa nahnu min sukanil jannah. Kita itu aslinya adalah bukan penduduk dunia, tetapi kita adalah penduduk surga, dan kita harus berpulang menuju tempat asal kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka petunjuknya bukan petunjuk yang biasa yang bisa mengantarkan kita kepada tempat asal kita,
yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan pun kita membutuhkan petunjuk jemaah. Ketika kita akan menghampiri satu tempat, kita membutuhkan petunjuk. Tetapi ketika kita ingin berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka petunjuknya bukanlah petunjuk yang biasa, tapi petunjuknya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah Al-Qur'an yang akan membimbing kita yaitu ke jalan yang terbaik, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Manusia membutuhkan hidayah. Salah satunya Allah sampaikan dalam surat ke-1 Al-Fatihah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita berulang-ulang dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk kepada jalan al-istiqomah, jalan yang menunjukkan kepada kita jalan kebaikan, jalan keistiqomahan, jalan yang lurus. Dan itu satu bukti bahwa manusia, kita sebagai umat Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah, betul-betul menginginkan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita setiap saat. Dan itu dibuktikan oleh kita dalam setiap salat kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan keistiqomahan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kemudian membagi hidayah itu kepada 4 bagian. Yang pertama, kata beliau, ada yang disebut dengan hidayatul am, hidayah yang secara umum Allah berikan kepada setiap makhluknya. Itu ada dalam surat Thaha ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah tsumma hada. Dan Musa alaihissalam berkata, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami telah memberikan kepada setiap makhluk kebutuhannya, tsumma hada, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia, kepada makhluk semuanya untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Itu adalah hidayah secara umum, bagaimana manusia mampu bertahan hidup. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan dalam surat An-Naba, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Mahda dalam kamus bahasa Arab disebut tempat untuk ayunannya bayi, sehingga bayi itu merasa tenang, nyaman. Bumi Allah tetapkan sebagai mahda, tempat kita hidup dan kita nyaman di bumi ini. Allah sediakan airnya, Allah sediakan makanannya, Allah sediakan tempat tinggalnya. Kurang apa lagi dari Allah Subhanahu wa taala? Alam naj'alil arda mihada. Semuanya Allah sediakan. Dan Allah berikan gorizonnya, instingnya bagaimana bertahan hidup, dan itu adalah hidayatul am, hidayah secara umum. Binatang bisa bertahan hidup karena Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita pun sebagai manusia, Allah berikan potensinya semuanya agar bertahan dalam hidup. Itu disebut dengan hidayah secara umum. Kemudian ada yang disebut dengan hidayatul bayan. Allah gambarkan dalam surat Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda." Adapun kaum Samud, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka sudah diberikan hidayah, sudah diberikan petunjuk, tetapi mereka memilih kebutaan, memilih kesesatan dibandingkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadathum sa'iqatul adabil hun, maka Allah berikan mereka adab berupa apa? Petir yang menghinakan mereka bimakan yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu hidayatul bayan. Allah sudah utus para nabi dan rasul untuk memberikan penjelasan kepada kaum Samud, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud memilih kebutaan, kesesatan dibandingkan hidayatul bayan yang sudah disampaikan oleh para nabi yang Allah utus. Begitupun sama jamaah kepada kita. Sudah sampai keterangan-keterangan dari nabi, dari para ulama, maka itu adalah hidayatul bayan. Kita memilih antara hidayah yang sudah Allah berikan ataupun justru sebaliknya yang digambarkan Allah, yaitu kaum Samud yang mereka justru memilih al-ama, yaitu kebutaan dan kesesatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini hidayah yang sangat mahal yang disebut dengan hidayatut taufik.
yang Allah tidak bisa berikan kecuali kepada yang dikehendakinya saja. Allah gambarkan dalam surat Al-Qasas dan juga An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Pamannya Abu Thalib bagaimana tidak belanya terhadap Nabi. Nabi pun menginginkan agar Abu Thalib masuk ke dalam Islam. Tetapi hidayah taufik itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita, tugas kita hanyalah menjelaskan, tetapi at-taufik, kecocokan, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam surat An-Nahl ayat 37 Allah mengatakan in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil. Wahai Muhammad, jika engkau mengharapkan mereka mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang sudah disesatkan. Kaum Taif yang sudah menghancurkan atau melempari Nabi Muhammad dengan batu, Nabi Muhammad mengharapkan kaum itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Allah, engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah, karena yang akan memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hidayatul taufik jamaah. Hidayatul taufik adalah hidayah yang sangat mahal. Sehingga ketika kita sudah merasakan kecocokan, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan taufik dalam agama kita. Oleh karenanya ketika seseorang sudah mendapatkan taufik dalam beragama, kenikmatan dalam beribadah, hati-hati harus dirawat, jangan sampai dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling akhir ini adalah hidayatun nihayah, hidayah puncak yang Allah berikan, yaitu digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Dan kami cabut, ini gambaran Allah Subhanahu wa taala kepada ahli surga. Ketika kita sudah di surga, kata Allah, kami cabut dalam dada mereka min ghillin, dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ketika sudah masuk surga tidak ada dendam, tidak ada iri, cemburu dan lain sebagainya. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian orang-orang yang ada di dalam surga itu mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang sudah memberikan hidayah kepada kami untuk membimbing kami kepada amalan-amalan surga. Seandainya kami ketika di dunia tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan amalan surga, kami tidak akan ada di sini. Laqad jaa rusul rabbina bil haq, sudah datang dulu utusan-utusan Tuhan kami membawa kebenaran. Kemudian disampaikan kepada mereka, wanudu antil al jannah uristumuha bima kuntum taktumun. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian disebabkan apa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Ini adalah hidayah puncak. Kenapa seseorang bisa beramal baik? Kenapa kita bisa melakukan ibadah? Bukan karena kita jemaah. Itu adalah karena dorongan Allah. Mengapa kita berada di tempat kebaikan? Mengapa kita mampu berbuat amal soleh? Bukan karena kitanya, tapi sesungguhnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kita untuk berbuat baik, kita tidak bisa melakukan itu semua. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, amat pantaslah setiap saat kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang paling penting adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam lingkungan yang mampu untuk terus melakukan amal-amal kesolehan. Hablum minan nas, memberikan kebahagiaan kepada orang, menolong orang lain, memberikan senyuman kepada orang lain. Itu adalah bagian bagaimana Allah mendorong kita tetap dalam kebaikan, dan itu adalah hidayah yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian kecil dari apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang butuhnya kita terhadap bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita meminta kepada Allah, bimbinglah Allah kami kepada hidayah jalan yang lurus, dan bersyukurlah kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan bimbingan itu, hidayah itu, dan terus jaga sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al yakin wa al maut. Kata mufassirin, yang disebut al yakin di situ adalah sampai datang kematian.
Itu saja khutbah singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib, umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini khatib mengajak untuk menyimpulkan isi khutbah yang pertama. Marilah kita senantiasa untuk mensyukuri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan merawatnya, menjaganya dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan kebaikan di dua, yaitu dunia dan akhirat. Dan marilah di bulan Rajab ini kita memperbanyak amal kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kita pahala di bulan Rajab dan Allah sampaikan kita insyaallah di bulan Sya'ban hingga bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.